Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Adi Hartaningsi dari jurusan Psikologi. Saya ingin mempresentasikan mengenai bullying dan cara mengatasinya selama beberapa menit ke depan. Jadi, bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan. Nah, sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut lagi, kita perlu tahu nih, apa sih bullying itu? Bullying atau dalam bahasa Indonesia ya disebut dengan penindasan atau perisakan, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi, dengan kata lain, bullying merupakan tindakan agresif secara fisik dan verbal yang dilakukan oleh individu kepada orang lain. Lalu, ada berapa jenis dari bullying? Bullying sendiri dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, kontak fisik langsung, yaitu tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, menguji seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, dan juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, kontak verbal langsung, yaitu tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi nama panggilan, sarkasme, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Yang ketiga, ada perilaku non-verbal langsung, yakni tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam yang biasanya disertai dengan bullying fisik atau verbal. Lalu yang keempat ada perilaku nonverbal tidak langsung, yakni tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan hingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan mengirimkan surat berantai atau surat kaleng. Yang kelima ada cyberbullying, yakni tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, seperti rekaman video intimidasi atau pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang keenam atau yang terakhir ada pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan seksual ini dikategorikan perilaku agresi fisik ataupun verbal. Lalu, apa sih dampak dari bullying? Dampak dari bullying sendiri tidak hanya berdampak bagi korban, tetapi berdampak bagi pelaku dan juga orang lain yang melihat kejadian tersebut. Dampak bagi korban yakni korban menjadi depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, serta menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis siswa. Lalu dampak bagi pelaku adalah pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras dan mudah marah, dan impulsif. Toleransi yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain, dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku dapat beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan, sehingga jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, maka perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Sementara dampak bagi orang lain yang menyaksikan bullying tersebut adalah jika bullying dibiarkan tanpa tindakan lanjut, maka orang lain atau siswa yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan tergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Lalu, apa solusi untuk mengatasi permasalahan bullying ini? Sebenarnya pencegahan terhadap perilaku bullying ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, mulai dari anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pencegahan melalui anak dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan pada anak agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying.
serta anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya, dan anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying yang terjadi seperti melerai atau mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melapor kepada pihak sekolah dan orang tua serta tokoh masyarakat. Pencegahan melalui keluarga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola asuh dengan cara menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini, dan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga, membangun rasa percaya diri pada anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi, mengajarkan etika terhadap sesama seperti menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai, memberikan teguran jika anak melakukan kesalahan, serta mendampingi anak dalam menyerap informasi, utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Kemudian, pencegahan melalui sekolah dapat dilakukan dengan cara merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying, membangun komunikasi efektif antar murid dan guru, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah, menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bullying, serta melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komunitas sekolah. Lalu ada juga pencegahan melalui masyarakat, yaitu dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak mulai dari tingkat desa atau tingkat kampung. Lalu selanjutnya ada penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi, yakni merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada bullying bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan kembali murid yang pernah menjadi korban bullying kepada murid yang telah melakukan tindakan bullying bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah. Hal ini bertujuan supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Jadi, dari materi tersebut dapat disimpulkan jika bullying dapat membawa dampak yang cukup besar, baik dari pelaku maupun dari korbannya. Maka dari itu, mari kita sebagai generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam pencegahan perilaku bullying, agar kita semua dapat menciptakan suasana yang aman, damai, dan juga tentram. Bullying adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, karena manusia pada dasarnya memiliki kelemahan dan kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Sekian presentasi dari saya, jika ada yang kurang atau salah kata saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.